Oke, kita akan masuk ya ke masih yang materi selanjutnya. Kita akan masuk ke tentang definisi relational database. Nah, database relasional ini dia akan menyimpan data dalam bentuk tabel ya yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, kolom dalam tabel ini dia berisi atribut atau jenis informasi tertentu. Seperti nantinya itu ada nomor karyawan, kemudian ada nama karyawan, kemudian nomor departemen, lalu ada jabatan dan tanggal masuk kerja. Nah, setiap kolom dia akan menyimpan satu jenis data ya yang sama untuk semua baris dalam tabel. Nah, sementara itu, setiap baris dalam tabel ini akan berisi satu rekod atau satu informasi yang lengkap. Misalnya, data tentang satu karyawan ataupun nanti ada satu tentang transaksi. Nah, dengan demikian nantinya kolom ini dia akan menggambarkan atribut data ya, sedangkan baris dia akan menyebarkan informasi yang lengkap dari satu entitas di dalam sebuah tabel. Nah, di sini ada aturan dasar ya di dalam relational model atau model relational pada database. Yang pertama, nah, nama tabel ini dia harus unik ya, artinya dalam satu database dia tidak boleh ada dua tabel dengan nama yang sama agar tidak terjadi kebingungan saat mengakses suatu data. Yang kedua, eh, nama kolom dalam satu tabel dia juga harus unik ya. Dalam satu tabel, setiap kolom ini harus memiliki nama yang berbeda supaya nantinya setiap atribut ini dapat dibedakan dengan jelas. Lalu yang ketiga, ini ada urutan baris dan kolom. Nah, ini tidak penting gitu ya, karena dalam model relasional data dipandang sebagai sebuah himpunan atau set ya, sehingga nantinya posisi baris atau kolom dia tidak memengaruhi makna data gitu ya. Nah, jika urutan diperlukan, biasanya kita bisa menggunakan melalui perintah query, misalnya dengan perintah order by. Kemudian yang keempat, setiap baris dia harus unik gitu ya, kecuali jika sistem secara khusus dia akan mengizinkan duplikasi. Nah, biasanya keunikan ini akan dijaga menggunakan yang disebut dengan primary key sehingga tidak ada dua baris yang benar-benar sama. Yang kelima, setiap field hanya boleh berisi satu nilai. Ini disebut sebagai atomic value yang berarti satu kolom tidak boleh menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu sel. Terakhir adalah nilai dalam satu kolom harus berasal dari domain atau tipe data yang sama. Misalnya kolom tanggal dia harus berisi data bertipe tanggal dan kolom angka dia harus berisi angka. Nah, hal ini akan menjaga konsistensi dan integrasi data. Gitu ya. Nah, secara keseluruhan aturan-aturan ini memastikan bahwa database relasional ini tersusun secara terstruktur, kemudian konsisten dan mudah untuk dikelola. Nah, kita akan masuk ke relationship between table. Ini atau dalam bahasa Indonesia itu hubungan antar tabel di dalam database. Nah, dalam database, tabel-tabel ini biasanya dia saling terhubung ya melalui sebuah kolom yang sama atau kolom kunci yang bersama. Nah, hubungan ini akan memungkinkan data dari beberapa tabel kemudian digabungkan untuk menghasilkan informasi yang lebih lengkap gitu ya. Nah, di contoh ini terdapat ada dua tabel ya, ada dua tabel. Tabel pertama ini berisi informasi tentang karyawan. Dan kolom itu ada ethno, kemudian name, kemudian depno, job dan hire date gitu ya. Nah, kemudian di tabel kedua dia berisi informasi itu ada departemen, kemudian ada apa namanya? Depno dan location gitu ya. Nah, kolom yang jadi penghubung antara kedua tabel tersebut adalah Depno ya di tabel karyawan dan di Depno ini ya nantinya akan menunjukkan nomor departemen tempat si karyawan tersebut bekerja. Nah, di tabel departemen, Depno ini akan mempresentasikan identitas unik ya dari setiap departemen. Nah, dengan menggunakan Depno nantinya sebagai penghubung ya kita bisa mengetahui misalnya karyawan dengan Depno 20 misalnya itu ya bekerja dia di departemen si ini di departemen apa namanya departemen research ya yang berlokasi di Dallas gitu ya. Nah, posisi ini biasanya dilakukan menggunakan operasi join di dalam SQL. Nah, secara konsep ya, Depno ini apa? Secara konsep, Depno di tabel departemen ini akan berfungsi sebagai primary key ya, sedangkan Depno di tabel karyawan ini berfungsi sebagai foreign key yang akan memfungsikan tabel departemen. Nah, intinya adalah hubungan antar tabel ini memungkinkan database menghindari terjadinya duplikasi data dan nantinya akan menjaga struktur yang terorganisir, sekaligus tetap memungkinkan pengambilan informasi yang lengkap melalui penggabungan sebuah tabel.
Kemudian bagaimana hubungan antar tabel ya? Antar tabel diformalkan menggunakan key kunci ya dalam database relasional. Nah, hubungan antara dua tabel ini dibuat melalui sebuah kolom yang sama gitu ya. Nah, di contoh ini menggunakan kolom departemen ID ya. Terdapat itu ada dua tabel yaitu ada tabel employee dan departemen gitu ya. Nah, pada tabel departemen ya, kolom departemen ID ini berfungsi sebagai primary key ya. Nah, primary key adalah sebuah kolom yang nilainya itu yang sifatnya unik dan digunakan nantinya untuk mengindikasi setiap baris secara unik dalam tabel tersebut. Sementara pada tabel employee atau karyawan ini ada kolom departemen ID yang nantinya berfungsi sebagai foreign key ya. Nah, foreign key ini merupakan sebuah kolom yang nilainya nanti akan mengacu atau merefleksikan primary key di dalam sebuah tabel. Nah, artinya adalah setiap nilai yang ada departemen ID yang ada di tabel employee ya, dia harus sudah ada terlebih dahulu di dalam sebuah tabel departemen gitu ya. Nah, jika di tabel employee tidak boleh ya di apa namanya? Jika di tabel departemen ini hanya ada departemen ID 10, 20 dan 50, maka tabel API tidak boleh memiliki nilai departemen ID selain dari itu. Nah, aturan ini juga akan menjaga sebuah integritas referensial ya, sehingga nantinya tidak ada data yang merujuk ke departemen yang tidak ada. Nah, dengan menggunakan primary key dan foreign key nantinya hubungan antar tabel ini akan menjadi lebih terstruktur, kemudian konsisten dan aman dari kesalahan data nantinya. Oke, kemudian bagaimana cara mengakses data lebih cepat? Nah, secara umum tabel ini dia akan menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom gitu ya. Nah, jika tidak menggunakan indeks, maka ketika kita mencari data tertentu, misalnya sebuah karyawan dengan depno 20, database dia harus memeriksa setiap baris satu per satu gitu ya. Nah, proses ini disebut dengan full table scan dan bisa menjadi lambat jika jumlahnya datanya cukup banyak atau besar gitu. Nah, untuk mempercepat ya, maka kita bisa menggunakan indeks ya, indeks pada kolom tertentu. Nah, misalnya di sini ada kolom Dipno. Nah, di indeks ini dia akan bekerja seperti daftar isi ya pada sebuah buku. Nah, daripada membaca seluruh isi buku, kita cukup melihat daftar isi untuk langsung menuju halaman yang kita inginkan. Nah, di contoh ini, indeks pada kolom Dipno ini akan menyimpan nilai departemen beserta nomor baris tempat data tersebut berada. Gitu ya, misalnya di Depno ini ya di Depno 10 ini ada di baris ke ini di Depno 10 ada ke baris ke berapa nih ya? 10 ini oh kebaliknya ada di keempat ya. Kemudian di Depno 20 dia ada di baris satu dan di baris ke 5. Sedangkan di Depno 30 dia ada di baris kedua dan 3 gitu ya. Nah, ketika ada query yang mencari data tertentu, maka database cukup melihat indeks terlebih dahulu. Dia lalu langsung menuju ya baris yang sesuai tanpa memindai seluruh tabel. Jadi si indeks ini berfungsi nantinya untuk mempercepat proses pencarian data, kemudian nanti mengurangi beban pembacaan seluruh tabel, lalu meningkatkan performa query terutama pada tabel yang cukup besar. Nah, kemudian perlu diingat juga ini bahwa indeks ini juga membutuhkan ya sebuah ruang penyimpanan tambahan dan bisa sedikit memperlambat proses insert, update atau delete karena indeks juga harus diperbarui. Oke, nah bagaimana cara menggunakan database relasional dan apa itu SQL? Nah, dalam database relasional, pengguna dia tidak perlu menentukan bagaimana cara data ini diakses secara fisik dan di dalam penyimpanan. Nah, kita juga tidak perlu yang mengetahui bagaimana data tersebut disusun di dalam sebuah disk. Nah, semua proses teknis tersebut diatur oleh sistem manajemen database atau yang disebut dengan DBMS. Nah, pengguna dia cukup untuk menyatakan data apa yang dibutuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Nah, konsep ini disebut dengan data abstraction, gitu ya. Nah, untuk mengakses database relasional, kita menggunakan perintah yang disebut dengan SQL atau Structure Query Language. Nah, SQL ini merupakan bahasa standar ya, standar yang digunakan nantinya untuk mengelola dan memanipulasi database relasional. Nah, SQL ini dia telah ditetapkan sebagai sebuah standar oleh ANSI atau American National Standard Institute dan juga sesuai dengan standar dari ISO. Salah satunya itu ada SQL 199.
Nah, nantinya dengan SQL kita nanti dapat melakukan berbagai operasi ya, mulai dari mengambil data, kemudian menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan membuat dan mengatur sebuah struktur tabel mulai dari create, alter, dan drop gitu ya. Jadi SQL ini merupakan bahasa utama ya yang digunakan nantinya untuk berinteraksi dengan database relasional. Dan pengguna nantinya hanya perlu fokus pada logika kebutuhan data tanpa harus memahami detail penyimpanan secara fisiknya. Lalu SQL ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada DDL ya atau Data Definition Language. Ini bisa digunakan nantinya untuk membuat dan mendefinisikan struktur database atau objek database. Contohnya bisa kita menggunakan create table, kemudian ada alter table dan drop table. Nah, jadi DDL ini akan berfungsi nantinya untuk membuat tabel dan objek lain ya seperti index, view dan lain sebagainya. Kemudian ada DML ya. Nah, DML ini disebut dengan data manipulation language. Ini digunakan nantinya untuk mengelola atau memanipulasi data yang sudah ada di dalam sebuah tabel. Ya, ada perintah select, insert, update, dan delete. Nah, urutannya bisa seperti ini ya. Saat pertama kali kita membuat database, kita mulai dengan perintah DDL ya. Misalnya menggunakan create table untuk membuat tabel, lalu setelah tabel dan objek database dibuat, barulah kita menggunakan DML untuk mengisi dan mengambil data. Misalnya kita bisa menggunakan perintah select ya. Jadi DDL ini dia fokus pada sebuah struktur database, sedangkan DML fokus ini pada isi dari data di dalam database. Oke. Kemudian bagaimana cara menggunakan database ini ya? Cara menggunakan database relasional di sisi kiri sini ada sebuah pertanyaan. Artinya yang ini ya, saya sudah punya ini ya, saya sudah punya data di database. Kemudian bagaimana cara saya menggunakannya? Jawabannya adalah di sisi kanan. Nah, database relasional ini menggunakan SQL ya, SQL atau struktur query language yang untuk mengolah data gitu ya. Nah, di SQL ini dia menjadi dibagi ya menjadi dua bagian utama itu ada DDL ya. DDL ini digunakan nanti untuk mendefinisikan struktur data. Nah, contohnya adalah untuk membuat tabel, kemudian mengubah tabel atau menghapus tabel. Nah, fokusnya adalah pada struktur database. Sedangkan untuk DML ini dia akan digunakan nantinya untuk melakukan query ya, query dan manipulasi data. Contohnya adalah untuk mengambil data kita bisa menggunakan perintah select, kemudian menambah kita bisa menggunakan insert, mengubah kita bisa menggunakan update dan menghapus data menggunakan perintah delete. Nah, fokusnya pada sisi data, itu ya. Oke, kemudian SQL dia memiliki beberapa fungsi utama ya di dalam pengolahan database. Nah, SQL ini digunakan nantinya untuk membuat kemudian mengganti, mengubah dan menghapus objek database seperti tabel, kemudian struktur lainnya. Nah, selain itu, SQL juga digunakan nanti untuk menambahkan, kemudian untuk memperbarui, menghapus baris data di dalam sebuah tabel, gitu ya. Nah, SQL juga memungkinkan nantinya untuk si pengguna ya, dia bisa untuk mengambil ataupun nanti untuk melakukan query terhadap data yang tersimpan di dalam database sehingga nantinya informasi yang dibutuhkan ini dapat diambil dapat ditampilkan sesuai dengan permintaan gitu. Nah, selain itu juga SQL juga berfungsi ya nantinya untuk mengatur dan mengontrol akses ke database serta objek-objek di dalamnya sehingga nantinya hanya pengguna tertentu yang dapat melakukan tindakan tertentu. Nah, terakhir adalah SQL juga dia membantu ya untuk menjaga sebuah konsistensi ya dan integritas data di dalam sebuah database sehingga nantinya data tetap akurat, terstruktur, dan tidak terjadi kesalahan atau tidak kesesuaian antar data. Nah, di ini ya, di dalam sistem database, tabel ini merupakan tempat untuk menyimpan data yang tersusun di dalam bentuk kolom dan baris. Nah, setiap kolom ini akan memiliki nama dan tipe data tertentu yang menentukan jenis data apa yang dapat disimpan. Nah, untuk membuat sebuah tabel, kita menggunakan perintah SQL yang disebut dengan create table ya. Nah, di contoh ini ditampilkan ini ya, contoh kita bisa membuat sebuah tabel dengan nama Oracle database ya. Nah, bernama itu DEP ya. DEP yang biasa digunakan nantinya untuk menyimpan data departemen. Itu ya.
Nah, tabel depth ini pada contoh ini dia memiliki sebuah 4 kolom, yaitu ada depth new, kemudian ada dname, kemudian logs, lalu ada create table gitu ya. Nah, untuk kolom depth new ini dia memiliki tipe datanya number 2, yang artinya adalah kolom tersebut digunakan nanti untuk menyimpan angka dengan maksimal 2 digit, biasanya sebagai nomor departemen gitu. Kemudian ada dname. Nah, ini bisa menggunakan tipe data varchar 14, yang artinya adalah kolom tersebut dapat menyimpan teks dengan panjang maksimal 14 karakter dan nantinya akan digunakan untuk menyimpan nama departemen. Selanjutnya ada logs ya. Nah, ini juga akan menggunakan tipe data varchar 13 yang nantinya akan berfungsi untuk menyimpan informasi lokasi ya, lokasi departemen dengan panjang itu maksimal 13 karakter gitu ya. Lalu terakhir adalah ini ya, ada create date. Ini nantinya akan menggunakan tipe data date ya. Pada kolom ini juga akan ditambahkan sebuah default apa nih ya, SSJ ya. Nah, yang berarti jika kita menambahkan data baru ya ke dalam sebuah tabel dan tidak akan mengisi kolom tersebut, maka sistem dia akan secara otomatis akan mengisi tanggal saat data tersebut akan dimasukkan gitu. Jadi dia akan dibuat secara otomatis gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di dalam sebuah database ini biasanya terdapat ada banyak tabel ya yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, dalam sistem database yang besar, jumlah tabel ini bisa mencapai puluhan bahkan nanti ratusan tabel. Nah, ini bisa tergantung pada kompleksitas sistem yang dibangun. Nah, konsep ini umum diterapkan pada sistem Oracle database ya maupun sistem database yang lainnya gitu ya. Nah, sebagai contoh ya di sini ditampilkan sebuah ilustrasi ya pembuatan aplikasi database untuk perpustakaan ya gitu ya. Nah, dalam sebuah sistem perpustakaan, data tidak lagi disimpan hanya dalam satu tabel saja, tetapi dibagi menjadi beberapa tabel yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada tabel yang namanya member ya. Member ini akan digunakan nantinya untuk menyimpan data anggota perpustakaan seperti ada ID, kemudian nama, kemudian nama belakang, alamat dan lain sebagainya. Kemudian ada box ya, ada box ini akan berisi nanti informasi mengenai buku, ada buku, judul buku, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada author, kemudian ada line publisher, dan book transition gitu ya. Nah, jadi dengan memisahkan data ya ke dalam berbagai atau beberapa database seperti ini nanti dalam database maka akan lebih terstruktur dan lebih mudah untuk dikelola. Dan nantinya juga akan mengurangi sebuah duplikasi data. Nah, tabel-tabel tersebut ini kemudian akan dihubungkan melalui sebuah relasi ya menggunakan primary key dan foreign key sehingga nantinya data antar tabel ini dapat saling terkait atau saling terhubung nantinya. Nah, di sini ada contoh pertama ya. Kita di sini membuat sebuah tabel untuk author ya. Nah, di tabel ini digunakan nantinya untuk menyimpan informasi mengenai si data penulis ya. Di dalam tabel ini tersebut terdapat ada 2 kolom yaitu ada ID dan name. Nah, kolom ID ini nanti akan menggunakan tipe data number 3 yang artinya adalah kita akan menyimpan angka hingga tiga digit ya, 3 digit yang biasanya digunakan nanti untuk sebagai identitas penulis. Lalu ada name, ini akan digunakan nantinya untuk menyimpan sebuah teks ya dengan panjang itu maksimal 60 ya 60 karakter untuk menyimpan nama si penulis. Nah, selanjutnya adalah tabel member. Ini bisa digunakan nanti untuk menyimpan data anggota perpustakaan gitu ya. Nah, tabel ini memiliki beberapa kolom itu ada ID, kemudian ada first name, kemudian last name, street address, city state dan zip gitu ya. Nah, di contoh ini kita dapat memahami ya bahwa setiap tabel dibuat ini untuk menyimpan jenis data yang sifatnya berbeda sehingga nantinya database menjadi lebih terorganisir, kemudian mudah diolah dan memudahkan proses pencarian serta pengolahan data dalam sebuah sistem informasi. Nah, kemudian di tabel berikutnya kita akan membuat sebuah tabel table publisher ya, itu ada ID nomor 2, kemudian ada name varchar 2 sebanyak varchar dengan 100 karakter gitu ya. Nah, di sini terdapat ada aturan ini ya. Ada not null ya. Ini artinya adalah kolom tersebut wajib diisi dan tidak boleh kosong gitu ya. Nah, kalau yang ini kan dia otomatis. Nah, ini kita bikin not null dia harus berarti tidak boleh di kosong gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini
Eh, pada bagian ini ya, pada bagian yang ditandai ini terdapat sebuah kotak merah ya, terdapat tabel itu namanya box transaction. Nah, tabel ini nantinya akan berfungsi untuk mencatat setiap transaksi ya yang terjadi pada sebuah perpustakaan, seperti ada peminjaman ataupun nanti ada pengembalian buku. Nah, di dalam tabel ini terdapat beberapa atribut ya, seperti ada ID transaksi, kemudian tanggal transaksi, jenis transaksi, ID buku, serta ada ID anggota. Nah, dengan adanya tabel transaksi ini, sistem nanti akan dapat mengetahui kira-kira buku apa saja sih yang dipinjam gitu ya. Kemudian siapa yang meminjam dan kapan transaksi tersebut akan dilakukan. Nah, oleh karena itu hubungan antar tabel dalam database ini sangat penting ya agar data nantinya dapat saling terhubung dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan akurat. Oke, kemudian kita akan masuk ke perintah DML ya. Nah, perintah DML ini digunakan ketika kita ingin melakukan suatu perubahan ya terhadap data yang ada di dalam tabel. Nah, ada beberapa operasi ya, operasi utama yang termasuk di dalam DML yaitu ada insert ya. Insert ini perintah ya yang nanti digunakan nanti untuk menambahkan baris data baru ke dalam sebuah tabel. Misalnya, ketika kita ingin ya menambahkan data anggota baru ya pada sistem perpustakaan ataupun nanti menambahkan data buku baru ke dalam sebuah database. Yang kedua adalah update. Ini merupakan perintah yang digunakan nantinya untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Contohnya misalnya ketika kita ingin ya untuk memperbaiki alamat anggota, kemudian mengganti judul buku ataupun nanti untuk memperbarui informasi tertentu yang sudah tersimpan. Lalu ada delete. Nah, ini merupakan perintah ya yang digunakan nantinya untuk menghapus data yang ada di dalam sebuah tabel. Misalnya, nah, ketika suatu data ya sudah tidak lagi diperlukan lagi atau terdapat data yang salah sehingga dia perlu dihapus dari database gitu ya. Nah, selain itu ya di sini juga dijelaskan ini ya tentang transaction ya. Ada transaction. Nah, di dalam database sebuah transaction sebagai satu kesatuan proses kerja. Artinya adalah beberapa operasi seperti insert, update atau delete ini dapat digunakan nantinya dalam satu transaksi sehingga nantinya proses pengolahan data ini akan menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Oke, kemudian eh, ini ya data manipulation-nya language atau DML ini merupakan bagian dari SQL yang digunakan nantinya. Oke, sebentar. Oke, ini sama ya. Oke, lanjut ya. Nah, sini ada contoh ya, ada contoh bagaimana kita menambahkan baris data baru ya ke dalam sebuah tabel pada database. Nah, proses ini dilakukan nantinya menggunakan perintah insert dalam SQL. Nah, sebagai contoh ya, di tabel departemen ini terdapat ada beberapa data departemen ya, seperti ada administration, kemudian ada marketing, shipping, IT, dan sales. Nah, nantinya setiap data ini akan memiliki beberapa atribut ya. Nah, beberapa atribut seperti ada departemen ID, departemen name, kemudian manager ID, dan location. Kemudian ditambahkan satu data departemen baru, yaitu namanya adalah public relation ya. Nah, data yang dimasukkan ini memiliki itu ada ID-nya itu 70, kemudian ada departemennya itu ada public relationnya, kemudian ada manager ID-nya 204 dan location-nya ada di 2700 gitu ya. Nah, setelah proses insert dilakukan, maka data departemen baru tersebut akan muncul di ini ya, akan muncul sebagai baris baru di dalam sebuah tabel departemen gitu ya. Nah, dengan demikian nantinya tabel yang sebelumnya hanya berisi beberapa departemen, sekarang dia akan bertambah dengan satu departemen baru. Nah, contoh ini menunjukkan ya bagaimana sebuah perintah insert ini digunakan nanti untuk menambahkan data baru ke dalam sebuah tabel. Sehingga nantinya database dapat terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dari sistem. Nah, di sini ada beberapa aturan ya, aturan penggunaan insert yang digunakan nanti untuk menambahkan baris data baru ke dalam sebuah tabel basis data. Nah, struktur perintah ini terdiri dari beberapa komponen utama ya, itu dimulai dengan perintah itu ada insert ya, insert itu yang nanti akan diikuti oleh nama tabel tujuan, kemudian diikuti oleh daftar nama kolom yang ingin diisi datanya gitu ya. Nah, setelah itu terdapat sebuah perintah ada namanya value ya. Nah, ini nanti akan berisi data atau nilai aktual yang akan dimasukkan di mana urutan nilai tersebut harus sesuai dengan urutan nama kolom yang telah didefinisikan sebelumnya.
Nah, kemudian penting ya untuk nantinya dipahami ya, dipahami bahwa dalam konteks ini ya, terutama untuk tabel ini akan menunjuk pada sebuah identitas tabel target gitu ya. Kalau untuk kolom itu adalah nama bidang spesifik ya, yang akan diisi dan sedangkan untuk si value ini merupakan data yang berkorespondensi dengan kolom tertentu gitu ya. Nah, perlu dicatat juga ya bahwa penggunaan sintaks dasar ini umumnya hanya memungkinkan penyimpan satu baris data saja dalam satu waktu eksekusi perintah. Nah, hal ini nantinya akan memastikan bahwa setiap data baru yang masuk dapat divalidasi dengan baik oleh sistem sebelum tersimpan secara permanen di dalam sebuah tabel. Nah, kemudian kita mempunyai tabel departemen ya. Tabel departemen ini memiliki 4 kolom utama, yaitu ada departemen ID, kemudian ada departemen name, manager ID, dan location ID. Nah, jika kita ingin ya untuk menyimpan satu baris data yang berisi nilai untuk setiap kolom tersebut secara lengkap, maka daftar kolom boleh kita abaikan sepenuhnya ya di bagian sebuah insert gitu ya. Nah, yang penting adalah urutan nilai yang kita bikin atau kita tulis di dalam perintah follow ini dia harus persis mengikuti urutan kolom default tabel ya. Dan setiap kolom ini wajib diberi nilai secara efektif tanpa tanpa ada yang kosong. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada contoh kodenya langsung ya. Di sini ada perintah insert into kemudian departemen values ya 10 kemudian public destination 204 dan 2700. Nah, pernyataan ini akan menyimpan satu baris baru ke dalam sebuah tabel di mana nilai nilai berapa ya? Nilai 70 ya. Nilai 70 ini tidak akan masuk ke departemen ID dan nilai apa lagi ya? Publik ini akan masuk ke departemen ID, 204 dia akan masuk ke manajer ID dan 2700 masuk ke location ID gitu ya. Nah, dengan begitu dia data tersebut langsung dapat tersimpan dengan rapi sesuai dengan struktur tabel. Nah, meskipun aturan ini memudahkan bagi si pengguna, si pembuat program ya, tapi ada beberapa tips yang penting ya agar lebih aman saat kita akan menulis sebuah coding. Nah, lebih baik kita tetap menuliskan ya daftar kolom yang secara lebih rinci ya seperti insert into departemen, kemudian kita bikin tanda kurung, kemudian kita bikin departemen ID, departemen name, manager ID, location ID, kemudian kita bikin volume-nya adalah seperti ini. Ya, jadi ini untuk alasan untuk mencegah kesalahan urutan nilai jika suatu tabel itu berubah nantinya ataupun nanti jika kita lupa beberapa banyak kolom yang ada gitu. Oke, kemudian kita akan masuk ke nilai nol. Nah, nilai nol di dalam basis data ini merupakan sebuah penanda ya, penanda spesial yang digunakan nantinya untuk menunjukkan bahwa suatu data pada kolom tertentu belum didefinisikan atau tidak diketahui atau tidak ada isinya. Nah, nilai ini sangat berbeda dengan angka nol ataupun nanti spasi kosong karena nol ini akan merepresentasikan ketiadaan data sama sekali gitu ya. Nah, dalam operasionalnya, nilai nul ini dapat dimasukkan ke dalam baris tabel secara eksklusif dengan menuliskan kata nul. Nah, dalam perintah input atau secara defaultnya, ketika sebuah kolom ya tidak disebutkan sama sekali dalam proses pengisian datanya. Nah, di sistem Oracle Database dia akan berperan sangat penting ya di dalam menjaga sebuah kualitas data dengan secara otomatis dia akan menegakkan semua aturan tipe data kemudian tentang nilai dan batasan integritas konsen. Nah, jika sebuah kolom tidak disertakan dalam perintah input, maka sistem akan secara otomatis mengisi kolom tersebut dengan nilai nol, kecuali jika kolom tersebut sudah memiliki nilai default yang ditentukan sebelumnya. Nah, sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kesalahan input, maka si pengguna itu disarankan ya untuk selalu memeriksa status kolom yang melalui perintah descriptive yang berguna nanti untuk memastikan apakah kolom yang dituju ini memang mengizinkan penggunaan nilai nol atau yang bersifat wajib diisi. Kemudian di sini ya ada menjelaskan dua pendekatan teknis dalam menggunakan perintah SQL untuk memasukkan nilai kosong ke dalam sebuah tabel. Nah, pendekatan pertama ini adalah metode implisit ya. Metode implisit ini di mana nantinya pengguna ini menghilangkan atau tidak mencantumkan nama kolom yang diinginkan yang ingin dikosongkan ya dari daftar kolom dalam perintah insert. Nah, sebagai contoh ya ketika hanya kolom ID dan nama departemen yang disebutkan maka kolom-kolom lain yang tersisa hanya
hanya akan ini ya secara otomasi ya diisi dengan nilai nol oleh suatu sistem. Lalu yang kedua ini ada metode namanya eksplisit. Ya, ini akan ini ya. Eksplisit ini dilakukan dengan cara menuliskan secara langsung kata kunci nul ya, kata kata kunci nul yang di dalam perintah value gitu ya. Nah, melalui metode ini nantinya pengguna secara tegas ya menyatakan kepada sistem bahwa kolom tertentu ini sengaja dikosongkan ya meskipun kolom tersebut tetap disertakan di dalam urutan pengisian data. Nah, kedua cara ini memberikan sebuah hasil yang sama ya pada struktur tabel. Namun, penggunaan kata kunci nol secara eksplisit sering kali membantu memperjelas maksud dari pengembang ya saat membaca kembali coding tersebut. Oke, kemudian bagaimana ya, bagaimana proses perubahan data ya di dalam tabel, khususnya ini mengenai pembaruan baris data pada tabel karyawan. Nah, melalui ini ya ada sebuah apa namanya ilustrasi. Nah, di sini ada contohnya ya, ada contoh ilustrasi ya. Di sini terlihat bagaimana nilai pada kolom departemen ID ya ini diubah secara massal ya untuk beberapa karyawan sekaligus gitu ya. Nah, di contoh ini terdapat ada tiga baris data karyawan dengan ID-nya itu ada ID karyawan tuh ada 100 ya. 100, 101 dan 102. Yang awalnya berada di Departemen 90 gitu ya, setelah dilakukan proses pembaruan data, maka nilai pada kolom departemen untuk ketiga karyawan tersebut akan diubah menjadi ke 60. Ya, sementara data karyawan lainnya seperti ini ya, yang dua tadi ya, yang tidak kita ubah, dia akan tetap berada ini ya, dia akan tetap berada dan tidak berubah gitu ya. Nah, selama proses pembaruan tersebut, maka proses ini akan menunjukkan sebuah efisiensi dalam pengolahan baris data. Nah, di mana perubahan informasi yang spesifik dapat diterapkan pada sekelompok data tertentu ya, tanpa mengganggu sebuah integritas baris data lainnya di dalam tabel yang sama. Oke, kemudian di sini ada beberapa aturan ya, aturan penulisan yang digunakan nantinya untuk mengubah nilai data yang sudah ada di dalam sebuah tabel. Nah, secara teknis, perintah ini dimulai dengan kata kunci itu ada update ya. Nah, diikuti kemudian ada perintah table, kemudian ada perintah set, lalu menentukan kolom mana yang akan diubah secara ini ya beserta nilai barunya. Nah, nantinya pengguna juga dapat ya untuk mengubah lebih dari satu kolom sekaligus dalam satu perintah dengan menciptakan setiap kolom menggunakan tanda koma ya seperti ini. Oke, kemudian konsekuensi ya, konsekuensi penggunaan atau eh, pengabaian ya perintah where saat melakukan perubahan atau pembaruan data ya di dalam sebuah tabel. Nah, secara ringkas adalah di sini menjelaskan ya atau menekankan bahwa nilai untuk satu ya atau beberapa baris tertentu hanya akan dimodifikasi jika si pengguna menyatakan perintah where sebagai suatu penyaring. Nah, contoh pertama ya yang hanya mengubah departemen untuk karyawan ya dengan ID-nya itu ada 113 gitu ya. Nah, sebaliknya apabila perintah where dihilangkan ya, atau tidak dituliskan, maka seluruh baris yang ada di dalam tabel tersebut akan dimodifikasi secara keseluruhan atau massal yang ada di contoh kedua ini ya. Nantinya akan menyebabkan semua karyawan akan dipindahkan ke departemen 1110 ya, dia agak beda. Jadi kita sebutkan dulu departemen mana yang akan kita ubah, dia akan otomatis berubah yang ini saja 50 menjadi 113. Beda sama yang ini. Berarti dia akan otomatis mengubah semuanya jadi menjadi 1110. Kemudian, di dalam SQL, nilai satu kolom ini dapat diperoleh menggunakan perintah null. Ya, dengan menggunakan perintah set kolom name sama dengan null pada perintah update ya tersebut. Nah, contohnya adalah pada tabel karyawan terdapat sebuah kolom itu ada departemen ID. Jika kita ingin mengosongkan nilai departemen dari seorang karyawan tertentu, maka kita dapat menggunakan perintah SQL seperti berikut. Ya,
Perintah ini digunakan nantinya untuk memperbarui data, ya data pada tabel karyawan, yaitu dengan mengubah nilai Departemen ID menjadi nol untuk karyawan yang memiliki employee 1, 2, 4. Nah, dengan demikian nantinya informasi Departemen karyawan tersebut akan menjadi kosong atau tidak memiliki sebuah nilai. Lalu ada perintah delete, ini bisa digunakan nantinya ketika kita ingin menghilangkan satu atau beberapa baris data yang sudah tersimpan di dalam sebuah tabel. Nah, biasanya penghapusan data ini akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu, ya agar nantinya ini ya hanya data yang diinginkan saja yang dihapus. Nah, sebagai contoh ya, pada departemen ini ya, contoh di tabel departemen terdapat ada beberapa data departemen seperti ada administrasi sampai dengan sales gitu ya. Nah, pada gambar tersebut dilihat bahwa ada pada data departemen ya untuk public relation ini akan dengan departemennya 70 dia akan dihapus dari tabel. Nah, setelah proses penghapusan dilakukan maka eh, eh, kita bisa menggunakan perintah delete ya, maka baris data publik ini dia akan tidak lagi akan muncul ya di dalam sebuah tabel departemen. Jadi data yang tersisa hanyalah itu ada departemen lain ya, mulai dari administrator sampai dengan eksekutif gitu ya. Jadi yang publik itu dia sudah hilang. Nah, di sini perintah delete ini digunakan nantinya untuk menghapus baris data yang sudah ada di dalam sebuah tabel pada database. Nah, untuk menghapus ya, menghapus data dari suatu tabel kita menggunakan perintah yang disebut dengan namanya delete ya, dengan struktur seperti ini. Delete from table where condition. Nah, di sini nama tabel ya, nama tabel menunjukkan tabel tempat ini ya, tempat data berada. Sedangkan kondisi where ini yang digunakan nanti untuk menentukan data mana yang ingin kita hapus gitu ya. Nah, dengan adanya kondisi ini kita bisa menghapus data secara spesifik ya, misalnya berdasarkan ID, apakah nanti berdasarkan nama ataupun nanti nilai tertentu pada suatu kolom. Nah, kondisi yang digunakan ya di dalam perintah delete ini bisa berupa itu ada nama kolom, kemudian nilai tertentu, kemudian ada ekspresi, subquery ataupun nanti sebuah operator pembandingan. Kita ada sama dengan lebih besar ataupun nanti ada lebih kecil gitu. Nah, jika perintah delete ini dijalankan tetapi tidak ada data yang memenuhi kondisi ditentukan, maka sistem akan menampilkan pesan nol ya, pesan nol atau raw delete. Artinya adalah tidak ada baris data yang dihapus dari tabel tersebut. Oke, kemudian jika kita ingin ya menghapus data tertentu saja, maka kita harus menggunakan perintah where ya. Nah, where ini digunakan nantinya untuk menentukan data mana yang akan dihapus berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya adalah jika kita ingin menghapus departemen dengan nama ini ya, dengan nama purchasing ini ya, maka kita dapat menggunakan perintah seperti ini ya. Nah, kemudian perintah tersebut akan menghapus hanya baris data yang memiliki nama ini saja, ya, nama ini saja, ya, dari apa namanya, dari ini ya, dari tabel departemen. Namun, jika kita menggunakan perintah delete ya, tanpa menggunakan perintah where, maka semua baris data dalam tabel ini dia akan terhapus ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalau kita melakukan perintah ini, semua isi ya ada di dalam data departemen dia akan hapus, terhilang semuanya. Kalau kita ini berarti hanya ini saja yang terhapus atau yang dihilangkan. Lalu di sini ada perintah ini ya, kita akan membahas sebuah perintah tomcat ya, ini di dalam SQL. Nah, perintah ini digunakan nantinya untuk menghapus seluruh baris data yang ada di dalam sebuah tabel. Sehingga nantinya tabel tersebut menjadi kosong ya. Namun, struktur tabelnya dia tetap ada. Artinya adalah nama tabel, kolom, kemudian tipe data, dan struktur lainnya dia tidak terhapus. Hanya saja data yang ada di dalam tabel tersebut akan dihilangkan. Nah, perlu diperhatikan ini ya, perlu diperhatikan juga ya, perintah ini termasuk dalam perintah DDL karena dia termasuk ini ya, apa namanya, termasuk perintah DDL, dia bukan termasuk kategori DML. Karena itu perintah ini biasanya tidak dapat dengan mudah dibatalkan atau dapat dikembalikan lagi ya, seperti perintah DML. Karena itu ya, penggunaan ini ya, dia harus dilakukan dengan sangat hati-hati gitu ya. Nah, ini ada sintak dasar ya dari perintahnya seperti ini ya, ada perintah dasar seperti ini, kemudian contohnya seperti ini gitu ya. Jadi eh, setelah ini ya, setelah perintah tersebut dijalankan, maka semua data yang ada pada tabel karyawan dia akan terhapus. Tetapi pada tabel-tabel tabel tersebut beserta struktur dokumen dia tetap ada di dalam database. Jadi dia hanya menghilangkan datanya saja gitu secara keseluruhan nantinya.
Oke, kemudian kita akan masuk ke Common Data Integrity Constraint atau aturan pembatasan atau aturan pembatas yang digunakan nanti untuk menjaga sebuah konsistensi dan integritas data dalam database. Nah, yang ini ya, constraint ini akan berfungsi nanti untuk memastikan bahwa data yang disimpan di dalam database ini dia tetap valid, kemudian konsisten dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Nah, dengan adanya constraint, maka sistem database dia dapat secara otomatis untuk mencegah data yang tidak sesuai atau tidak valid masuk ke dalam sebuah tabel. Nah, selain itu, constraint juga dia digunakan nantinya untuk menerapkan beberapa aturan pada tingkat tabel. Nah, nantinya sehingga setiap data yang dimasukkan itu dapat diubah kemudian ataupun dihapus, dia harus mengikuti aturan tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis constraint yang umum digunakan di dalam database ya. Antara lain seperti berikut ini ya, ada not null ini biasanya nantinya digunakan nanti untuk memastikan bahwa semua kolom dia tidak boleh memiliki nilai kosong atau nol. Artinya adalah setiap baris data yang dimasukkan harus memiliki nilai pada kolom tersebut. Itu ada unik ya. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk memastikan bahwa nilai dalam satu kolom atau kombinasi beberapa kolom ini harus bersifat unik. Sehingga nantinya dia tidak boleh ada dua baris data yang memiliki nilai yang sama pada kolom tertentu. Kemudian ada yang namanya primary key. Nah, ini merupakan sebuah identitas ya, yang identitas unik ya untuk setiap baris data di dalam sebuah tabel. Nah, nilai pada primary key ini dia harus unik ya, dan tidak boleh menerima nilai nol sehingga nantinya setiap data dapat dibedakan dengan jelas. Lalu ada foreign key. Nah, ini biasanya nanti digunakan nanti untuk membangun hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, foreign key ini bisa memastikan bahwa nilai pada satu kolom dia harus merujuk pada nilai yang ada pada tabel lain sehingga nantinya hubungan antar data tetap konsisten. Lalu ada cek ya. Nah, ini bisa digunakan nantinya untuk membatasi nilai nilai yang boleh dimasukkan ke dalam satu kolom ya berdasarkan kondisi tertentu. Artinya adalah data tersebut ya hanya dapat disimpan jika memenuhi syarat atau kondisi yang telah ditentukan. Nah, ini ada contohnya ya, bagaimana caranya untuk mendefinisikan sebuah constraint pada tabel di dalam database. Nah, constraint ini dapat diubah ya, atau dibuat ketika kita membuat sebuah tabel menggunakan perintah create table. Nah, secara umum terdapat itu ada dua cara ya, cara ada dua cara ya bagaimana kita untuk mendefinisikan sebuah constraint yaitu ada column level constraint dan table level constraint. Nah, yang pertama adalah ini metode ini yang ditulis dengan ini yang dituliskan langsung secara definisi ya kolom yang akan diberikan aturan. Misalnya pada contoh ini kolom karyawan ya bertipe number 6 kemudian diberikan konstannya primary key gitu ya. Ada primary key dengan nama EMP, EMP, IDPK ya. Dengan demikian nantinya kolom employee ID dia akan menjadi kunci utama yang harus memiliki nilai yang unik dan tidak boleh bernilai nol. Nah, contoh penulisannya ya, ini ya, seperti ini ya. Untuk codingnya seperti ini. Kemudian cara kedua, ini konten ini tidak ditulis langsung pada kolom ya, tetapi dituliskan di bagian akhir definisi tabel. Nah, di contoh ini ya, di contoh ini kolom-kolom seperti employee ID, kemudian first name dan job ID ini akan didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan ditambahkan sebuah constant primary key pada kolom si employee ID, gitu ya. Nah, penulisan ini akan dilakukan menggunakan perintah constant ya, seperti ini, gitu ya. Jadi ada dua perbedaan ya, ada perbedaannya ya. Bagaimana cara kita untuk meletakkan sebuah penulisan menggunakan perintah constant gitu. Oke, kemudian kita masuk ke Unity ya. Nah, ini perintah ini ya di dalam database ini bisa digunakan nantinya untuk memastikan bahwa setiap nilai dalam satu kolom atau kombinasi beberapa kolom ini harus bersifat unik. Sehingga nantinya tidak boleh ada dua baris data yang memiliki nilai yang sama pada kolom tersebut. Nah, bisa dikatakan constant ini akan berfungsi nantinya untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada kolom tertentu di dalam sebuah tabel. Nah, jika perintah ini ya diterapkan pada lebih dari satu kolom, maka kombinasi dari kolom tersebut disebut sebagai sebuah composite unique key, yang artinya adalah nilai pada masing-masing kolom mungkin saja sama, tetapi kombinasi nilai dari beberapa kolom tersebut harus tetap unik gitu ya. Kemudian, selain itu juga ada perbedaan ya antara primary key dan constant unique nih. Ini dia constant unique ini dia masih ini yang memperbolehkan adanya nilai nol.
di dalam sebuah kolom. Yang artinya adalah suatu kolom yang memiliki unique constant ini dia boleh memiliki nilai kosong atau nol. Bahkan jika terdapat nilai nol pada kolom tersebut, maka kondisi tersebut dia tidak akan melanggar dari aturan tersebut. Nah, bisa dikatakan adalah nilai nol ini akan dianggap tidak sama dengan nilai yang lainnya, sehingga nantinya tetap memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Nah, dengan menggunakan perintah yang ini ya, nantinya kita juga dapat ya menjaga agar data di dalam database ini dia tidak memiliki nilai yang duplikat pada kolom-kolom tertentu, sehingga nantinya integritas dan kualitas data dia tetap terjaga. Nah, kemudian ini ada contohnya ya, penerapan dari perintah ini ya, pada sebuah tabel. Nah, contoh ini eh, pada terdapat pada tabel karyawan, dia akan memiliki beberapa kolom yang seperti ini ada employee ID, kemudian last name dan email. Nah, di tabel ini, kolom email akan diberikan sebuah konsep unik ya, yang artinya setiap email ini yang disimpan dalam kolom tersebut ia harus berbeda atau tidak boleh sama dengan email yang sudah ada di dalam tabel. Nah, sebagai contoh, jika kita menambahkan data baru ya dengan employee ID 20 ini ya 208 dengan last name Smith kemudian email Smith ya, maka data tersebut diizinkan ya untuk dimasukkan ke dalam sebuah tabel selama nilai email tersebut belum digunakan oleh baris data yang lainnya. Nah, namun jika kita untuk mencoba ya untuk menambahkan data lain yang menggunakan Android ID 209 dengan namanya Smith dengan email yang ini juga, maka ini ya, maka database dia tidak akan mengizinkannya karena hal ini ya karena di nilai email untuk nilai email Gmail ini sudah ada di di dalam tabel sehingga nantinya akan melanggar dari aturan si ini ya. Nah, dengan adanya aturan ini ya, nantinya sistem database dia dapat mencegah untuk terjadinya duplikasi data pada kolom tertentu. Seperti itu ada email, kemudian nomor identitas, ataupun nanti username. Nah, hal ini nanti sangat penting ya untuk menjaga bagaimana keakuratan dan konsistensi data di dalam suatu database. Oke, jadi kita sambung lagi untuk minggu depan ya pertemuannya.